pagi lur. Oke, hari ini cuaca bersahabat lur. Setelah dihantam hujan 3 hari berturut-turut. Ini kabut. Ini bukan kabut asap, embun ini. Nih, saya lihat ya. Lagi di jalan ini lur. Ya pagi ini tuh sengaja datang pagi-pagi ke dekat kebun ini lur. Nih kabutnya seperti ini lur. Gimana menurut kalian? Ini kebun sawitnya temen ini lur. Nah ini tanahnya kita nih, kebunnya kita. Karetnya tumbang semua lur. Dihantam sama angin. Enggak nyampe 1 hektar ini lur. Tumbang. Tumbeng dihantam sama angin kemarin. Anginnya kencang banget lur. Nih, lihat nih. Patah semua nih. Saking kencang angin di sini lur. Ya. Inilah kondisinya lur terkini di sini. Kebun kita ini. Oh ya nanti ini kebun kita ini mau di staking juga lur. Cuman lagi nunggu alatnya aja. Kebun ini nanti mau ditanamin durian rencananya lur. Kita petani durian juga nanti ya. Ini bukan kabut asap ya lur. Ini embun lur. Embun karena kan setelah hujan, dihantam hujan 3 hari berturut-turut ini lur. Dari pagi, sore, jadinya seperti ini. Dan bau kabut asap itu sudah nggak ada lagi lur tempat kita. Alhamdulillah. Ada berangsur-angsur normal semua lur. Jadi sudah terasa bau ini. Bau udara segar sudah muncul lur ya. Oke lur, itu saja lur dari kita hari ini. Ya, coba lihat di sana lur. Kabut asap, bukan kabut asap ya, embun ya. Nah, itu pohon durian. Nanti jam-jam 8 jam 9 baru dia kelihatan semua lur. Kayak di pegunungan sudah nih lur. Sendiri nih. Ini sawitnya temen ini baru tanam juga nih lur. Ada paling sekitar 7 bulan baru tanam. Ini jenisnya Sriwijaya nih lur. Sriwijaya 5. Lahan beliau ini kurang lebih sama bapaknya itu sekitar 6 hektar katanya. Bagi sama bapaknya. Nah, kita yang di sininya. Di pinggir ini akses ini. Sana. Ya lur, lumayan lur. Jadi buat dulur-dulur semua, untuk yang wilayahnya sudah hujan boleh komen lah lur di bawah lur. Boleh komen. Yang belum hujan insya Allah mudah-mudahan diberikan hujan dalam waktu dekat. Jangan berkecil hati. Semoga musim penghujan segera datang, kemarau segera ditutup kembali. Bukan begitu ya lur ya. Amin. Semangat pokoknya lur. Kemarau hujan tetap semangat. Solusi banyak yang bisa kita lakukan. Ini kurang lebih dari rumah itu jaraknya cuma sekitar 5 menit lur, 10 menit lah. Kayak tuh Jamrong 10 menit dari rumah. Nah, ini dekat lah yang ini. Kalau yang saya yang udah ditanam itu jaraknya sekitar setengah jam lur. Setengah jam perjalanan lur. Kalau yang pertama itu setengah jam perjalanan. Yang ada kebun sawitnya itu yang kemarin kita
video-videokan itu sekitar setengah jam lur dari rumah. Ya aksesnya bagus, aksesnya dirawat terus lur, karena kita sini kelompok tani lur, kelompok tani mandiri kelapa sawit, ada yang masih karet ya lur. Kalau saya secara pribadi lur, saya ini bukan basicnya petani lur, saya ini basicnya karyawan lur. Awal-awal saya juga gimana ya, kalau namanya bertani ini raga-raga ngeri-ngeri sedap lur, takut nggak bisa, takut ini. Tetapi ya saya melihat-lihat dulu dari teman-teman, dari saudara-saudara yang sudah sukses di pertanian. Ya saya cobalah. Yang pertama saya coba kumpulin uang lur dari gaji, saya beli lahan jadi lur. Nah itu di desa di dekat sini juga, namanya Desa Talang Nyamuk. Nah di sana itu lahannya lahan gambut lur. Saya beli kebun itu 4 hektar, harganya 150 juta 4 hektar. Udah berbuah lur, udah berbuah pasir, dan sudah dipanen berapa kali itu, maksimal 4 hektar itu hasilnya 2 ton. 2 ton, kadang 1,5 ton, 2 ton itu udah mentok itu lur. Jadi pertanyaan saya kemarin itu, waktu beli saya tanya ke orang yang jual kan, bibitnya apa ini? Dia bilang bibitnya PPKS Marihat apa katanya itu. Tuh, kalau PPKS kan secara penelitian, pembuktian bahwasanya PPKS itu bibit unggul loh, nggak mungkin penghasilnya kecil gitu loh. Nah akhirnya di situ muncul pertanyaan buat saya, ini nggak benar ini bibit PPKS. Kalau PPKS nggak seperti ini. Akhirnya saya bertanya-tanya dengan teman-teman yang profesinya dan sawit, memang betul itu harusnya lebih dari situ pemupukannya. Dan saya lihat juga pemupukan yang dilakukan oleh yang punya lahan pertama itu, pemupukannya nggak terlalu optimal lur. Dia cuma menghasilkan buah aja, mengandalkan hara alam aja. Nah dari situ saya mulai berpikir lur, wah nggak bagus ini kalau beli jadi ini. Memang kita nggak repot lagi ngurusin ini itu, memang biaya lebih murah, relatif lebih murah, tetapi hasilnya kita kan nggak tahu bibit yang dipakai bener apa enggak. Kita nggak tahu bibit yang digunakan itu dari mana ke mana, mungkin bibit cabutan atau gimana, kita nggak tahu. Nah makanya dari situ saya berniat dengan keluarga, dengan anak, dengan istri, gimana caranya kita berkebun ini harus produksinya optimal. Yang pertama saya harus terjun langsung nih, terjun langsung lapangan. Nah pembelian bibit-bibit yang betul-betul unggul. Jadi karena pengalaman itu akhirnya saya coba untuk beli lahan lagi. Saya nekat jual kendaraan kita jual mobil kita. Akhirnya kita beli dapat lahan lagi yang sekarang ini sudah memasuki fase TBM 2. Nah di situ saya mulai merasakan, oh ternyata daripada kita beli jadi lur, mending kita susah payah nanam dari nol. Contoh seperti inilah kurang lebih ya, kurang lebih contoh seperti kebun-kebun yang ini nih. Kenapa? Ya karena kita tahu bibitnya dari mana, asalnya dari mana, pola penanamannya kita tahu, pola pemupukannya kita tahu, kemudian pola perawatannya kita tahu. Jadi memang ongkos lebih besar lur, tapi nanti ketika kita sudah melakukan produksi itu nggak jauh-jauh dari target produksi per tahun dari sawit itu sendiri lur.
asalkan pola pemupukan kita tuh benar dan tepat sasaran. Ya, yang saya beli, saya kontrol, saya beli bibitnya sendiri, kemudian untuk penanaman saya kontrol juga orang-orangnya yang melakukan penanaman. Lubang tanam, dari segi lubang tanam ukurannya harus minimal 60 kali 60, kedalaman 60. Kemudian pupuk pupuk di lubang tanam saya gunakan rock fosfat sama dolomit. Ya, hasilnya seperti yang dulu lihat di video-video saya loh. Itulah hasil yang saya dapatkan selama ini. Alhamdulillah dengan perawatan yang cukup optimal di 7,5 bulan penanaman sudah ada yang muncul dompet, sudah ada yang mulai keluar dompet, sudah ada mulai melegakan, tinggal melakukan perawatan terus menerus. Makanya saran saya buat dulu semua, kalau bisa tuh, kalau punya modal yang tebal, jangan beli lahan jadi. Kenapa? Ya itu tadi, kita nggak tahu bibit yang digunakan itu bibit dari mana. Itu aja yang pertama patokannya. Yang kedua, pola pemupukannya kita juga nggak tahu. Tapi kalau kita bikin sendiri, memang modal keluar itu lebih besar, tetapi kita puas hasilnya lur. Dan yang perlu diperhatikan pada saat kita berpikir untuk menanam sendiri, pemupukan di lubang tanam, kemudian ukuran lubang tanam itu menjadi faktor utama yang harus kita perhatikan lur. Jangan sampai di lubang tanam itu kita tidak mengontrolnya lur, karena kan lubang tanam itu punya standar masing-masing. Asumsinya seperti ini lur, semakin besar lubang tanam semakin bagus sebenarnya, tapi kan untuk efisiensinya mungkin terlalu lama, tetapi itu semakin bagus lur. Dan penggunaan di lahan mineral untuk pupuk lubang tanam itu dianjurkan rock fosfat sama dolomit. Nah, seperti itu lur. Ya mungkin dulu semua yang belum melihat video-video saya, ya silahkan dilihat, silahkan dipertimbangkan. Apa yang saya bilang ini itu fakta lur. Saya berbagi pengalaman dengan dulu semua itu karena apa? Ya namanya kita petani ini lur, modal itu banyak keluar lur, nggak sedikit modalnya. Tapi bagaimana kita mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, itu saja dulu semua untuk pencerahan pagi ini ya. Kalian jalan-jalan, ada kegiatan lain juga saya hari ini. Kita jumpa lagi nanti sore. Saya akan ke kebun yang jauh untuk melihat perkembangan pasca hujan sudah 3 kali berturut-turut ini ya. Kemarin kan udah dipupuk, beberapa bulan yang lalu sudah dipupuk. Kita lihat sama penanaman kemarin yang kita lakukan itu juga. Oke, terima kasih dulu semua. Itu saja, terima kasih.